Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel diskusi hukum. Kesempatan ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat permohonan tentang wali adol. Apabila seorang ingin menikah, bagi calon mempelai wanita tentunya membutuhkan wali nikah. Apabila seseorang calon mempelai wanita ini tidak direstui oleh orang tuanya atau kendala hal-hal lain yang mengakibatkan wali nikahnya tidak bersedia untuk menikahkan calon mempelai wanita, maka solusinya adalah mengajukan wali adol di pengadilan agama. Ini adalah contoh atau form cara mengajukan atau cara menyusun surat permohonan tentang wali adol, wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya. Baik, karena biasanya wali nikah ini adalah ayah. Jika ayah kandung tidak ada, maka bisa ke saudara kandung yang laki-laki dan seterusnya urutan wali. Baik, untuk bagaimana cara menyusun surat permohonannya? Surat permohonan ini disusun dalam 3 bagian. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah posita, yang ketiga adalah petitum. Identitasnya ya, kita tunjukkan pertama identitas, ini identitas. Dari sini, ini adalah identitas pemohon ya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Yang kedua adalah, bagian kedua adalah posita. Ini adalah posita. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai angka 7. Ini adalah posita. Yaitu peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi. Latar belakangnya bagaimana sehingga dia ini wali nikahnya tidak bersedia menikahkan calon mempelai wanita terhadap calon suaminya. Kemudian yang terakhir adalah petitum. Petitum ini adalah permintaan dari pemohon. Petitum yang pertama ini primer, yang kedua subsidiar. Tentunya yang salah satu hal yang penting adalah tanda tangan yang meminta atau pemohon. Baik, kita kembali bahas yang pertama. Bagian pertama adalah menulis identitas. Sebelum menulis identitas, tentunya perihal harus ditulis tentang wali adol. Ini adalah contoh di Semarang ya. Semarang, tanggal, kemudian bulan, tahun, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama di Semarang. Ini sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing. Kalau misalkan tempat tinggalnya di Demak, berarti Ketua Pengadilan Agama Demak. Kalau tempat tinggalnya di wilayah Kabupaten Jepara, jadi Pengadilan Agama Jepara. Kalau tempat tinggalnya misalkan di Rembang, ya tempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Rembang. Tentukan masing-masing tempat tinggal dari pemohon. Baik. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini nama. Ini nama pemohon ya, identitasnya. Misalkan namanya Fulanah binti Fulan. Umur 22 tahun. Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan, tempat tinggal. Ini ditulis lengkap. RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, nomor rumah tentunya. Karena dengan identitas lengkap ini akan memudahkan petugas atau jurusita dari pengadilan setempat memanggil ke alamat tersebut. Baik.
Dengan hormat, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adol dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut. Ini posita pertama, jadi data-data yang lengkap, konkret ya. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri. Ayah pemohon, namanya ditulis lengkap, misal Fulan bin Fulan. Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan, misalkan pedagang, tempat tinggal, ditulis lengkap ya. Kenapa? Karena calon wali ini, wali dari mempelai wanita akan dipanggil pengadilan, dimintai keterangan. Maka alamatnya harus lengkap. Ibu pemohon, identitas ibunya juga ditulis lengkap. Nama, umur, agama, pekerjaan. Sebagaimana identitas ayah ditulis lengkap. Posita berikutnya, pemohon dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon. Nama calon suami ditulis. Misalkan Kartono, misalkan Kartono bin Subarjo. Misal ini sebagai contoh saja. Umur misalkan 24 tahun, agama, pekerjaan, status perkawinan, misalkan jejaka atau belum pernah menikah, tempat kediaman ditulis lengkap. Ini berikutnya, yang akan dicatat di hadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Ini contoh aja ya. Kalau kecamatan rumah tinggalnya di mana, di situ ditulis. Kemudian posita 3, bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat, sulit dipisahkan karena telah berlangsung selama misal 7 bulan atau 3 bulan atau berapa, sesuai kondisinya masing-masing. Posita 4, bahwa selama ini orang tua pemohon, keluarga pemohon, dan orang tua atau keluarga calon suami pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon. Ini misalkan 2 kali apa 3 kali sesuai kondisi. Namun orang tua pemohon misalkan bernama siapa di sini ditulis. Namun orang tua pemohon yang bernama misalkan siapa tadi ya, nama orang tua ditulis lengkap. Tetap menolak dengan alasan tidak suka dengan sikap calon suami atau dengan tidak suka karena apa misalkan. Dijelaskan, kenapa calon wali ini kok tidak mau menerima calon suami sebagai menantu itu karena alasan apa. Ditulis bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk orang tua pemohon atau ayah pemohon ya, di sini calon wali tadi menerima pinangan. Namun tetap tidak bersedia, tetap pada pendiriannya. Ditulis itu kan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh pemohon ya. Calon suaminya sudah menghadap orang tuanya, meminang dengan cara baik-baik, tapi tetap orang tua tidak bersedia. Ini dijelaskan. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan atau kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan. Ini alasan-alasannya. Kenapa dia memilih calon suami itu? A. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami pemohon telah dewasa, telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan disebutkan. Suaminya ini sudah punya penghasilan, misal. B. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat. Tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. C. Pemohon sangat khawatir apabila pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, norma masyarakat, atau yang lain. Ini alasan-alasan dia ya, alasan-alasan si calon mempelai wanita, kenapa dia bersikukuh untuk menikah dengan calon suaminya.
Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Ini posita ke-7, posita terakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang segera memanggil pemohon dan ayah atau kakak pemohon. Ini walinya yang siapa? Misalkan ayah ya ayahnya, kalau kakak ya kakak, kalau misalkan paman ya paman, tergantung siapa yang menjadi wali ya dalam acara pernikahan itu. Misalkan ayah. Segera memanggil ayah pemohon bernama, misalkan siapa namanya ini. Pemohon untuk diberikan petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara timbal balik. Kemudian memeriksa, ini dia meminta supaya pengadilan agama memberikan penjelasan kepada ayahnya ini. Supaya dia mau menjadi seorang wali dari pernikahan putrinya. Nah, di sini. Kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini. Misalkan setelah diberikan petuah-petuah, dia minta supaya perkaranya diadili. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama, misalkan Fulan bin Fulan, adalah wali adol. 3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon yang bernama titik-titik misalkan sebagai wali hakim. Jadi ini posita ya, petitum 1, 2, 3, 4. Menetapkan biaya menurut hukum. Ini petitum-petitum ini ditulis secara runtut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama, misal Fulan bin Fulan adalah wali adol. Ketiga, ini meminta pada KUA, Kepala KUA sebagai wali hakim. Bunyinya begini, menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Misalkan Subarjo misalkan ya, bin Subandrio misalkan, atau siapalah nama sesuai kondisi masing-masing. Selanjutnya sebagai wali hakim. Ini subsidiar. Ini petitum 4 ini juga harus dicantumkan ya, menetapkan biaya menurut hukum. Subsidiar mohon penetapan lain yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian atas terkabulnya permohonan ini pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemohon nama misalkan Irianti binti siapa, binti Fulan, sesuai kondisinya masing-masing ya. Nah, ini adalah sebuah contoh surat permohonan untuk wali adol. Nah, untuk kondisi masing-masing disesuaikan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa yang terjadi masing-masing calon mempelai tadi. Demikian contoh surat permohonan wali adol. Semoga bisa membantu teman-teman yang sekiranya mengalami hal wali dalam pernikahan, misalkan tidak berkenan atau tidak bersedia menjadi wali nikah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.